Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, Tuhan Esa Allah. Baik. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan berdoa terlebih Dahulu. baik. Untuk ketua kelas, untuk ke depan memimpin doanya. Sama-sama tangannya di atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula wa lil qur'ani imama. Amin. Baik, selamat dulu. Sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran kalian semua. Hadir semua? Tidak. Ya, Bapak absen ya. Aida Syahira, Arkan, Akmal Aksa, Ahmad Wali, Adelia, Azizul, Suzia, Syukharia, Faiha, Fainu, Hafiz, Al-Fasha, Izzatul Mafira, Jihan Latifah, Khaliza Azara, Lutfia Ramadhani, Muhammad Rizki, Muhammad Faris Nafar, Nur Ajija, Najwa Ajima, Putri Gifana, Randi, Tuku Rizki Al-Alif, Yasir, Aura Kasih, lanjut pembelajaran hari ini. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, kalian ngapain aja? Apa lagi? Apa lagi? Pamit kepada orang tua. Oke. Baik, selanjutnya kita sebelum melanjutkan pembelajaran hari
hari ini untuk mengingat, untuk menyentuh hati kita terhadap perjuangan di masa lalu sebagai kita bangsa Indonesia, bangsa yang kuat, bangsa yang selalu mengingat kepada jasa para pahlawan. Untuk menimbulkan rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Baik anak-anak, mohon berdiri semua. Baik, anak-anak, supaya pembelajaran kita hari ini lebih semangat, mari kita ice breaking dulu ya. Oke, setuju? Tepuk semangat. Coba kita semua duduk yang rapi dulu. Duduk yang rapi dulu. Duduk yang tegak. Sudah semua? Jangan berbicara lagi. Ya, coba duduk dulu. Coba kita tarik nafas dulu. Tarik nafas. Semua tarik nafasnya. Oke, lepas. Tarik lagi. Oke, lepas. Tarik lagi. Oke, sudah. Bagaimana? Sudah lebih enak? Minggu yang lalu kita sudah belajar materi Komputasional. apa itu komputasional? Masih ingat? Berpikir secara logis. Itu kita berpikir secara logis bagaimana melakukan sesuatu, membuat sesuatu. Ya, masih ingat? Misalnya kita membuat kopi manis, ya kan? Bagaimana kopi manis itu bisa dibuat, ya kan? Sehingga sudah tersaji kopi yang sudah enak dan nikmat waktu kita minum. Bagaimana proses sehingga kopi manis itu bisa menjadi kopi manis, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pembelajaran hari ini tentang konsep dasar artifisial, yaitu mesin cerdas dan non cerdas, ya. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan menempel gambar, peserta didik dapat mengenal dan menganalisis mesin cerdas dan mesin non cerdas yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sebelum kita lanjut,
Coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide di depan. Pada gambar ini apa yang kalian bayangkan tentang mesin cerdas dan non cerdas? Yang mana dikatakan dengan mesin cerdas dan yang mana dikatakan dengan mesin non cerdas? Cerdas. Apalagi? Vacuum cleaner. Apa? Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Apa itu vacuum cleaner? Alat pembersih lantai. Kenapa benda tersebut dikatakan dengan mesin cerdas? Kenapa? Karena bisa bekerja sendiri. Dia bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh manusia. Beda dengan mesin non cerdas. Dari gambar ini benda-benda apa yang dikatakan dengan mesin non cerdas? Apa? Sepeda listrik, mesin cuci. Ya. Kenapa sepeda listrik dikatakan mesin non cerdas? Karena dia harus dibantu oleh manusia. Ada orang yang mengendarainya. Kenapa Android bisa dikatakan dengan mesin cerdas? Karena dia bisa berpikir tanpa bantuan, berkreasi dalam kerja kelompok. Kita semua akan bekerja kelompok. Bapak akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Ada kelompok 1, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Apa yang kita kerjakan dalam kerja kelompok? Coba diperhatikan. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kita melalui kegiatan menempel gambar peserta didik kalian dapat mengenal dan menganalisis mesin cerdas dan mesin non cerdas yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi langkah pengerjaan kelompok kita, yang pertama kita mengguntingkan gambar-gambar. Nanti Bapak akan membagikan gambar pada kalian yang sudah Bapak siapkan. Selanjutnya kalian tempel gambar-gambar yang Bapak bagikan sesuai dengan jenisnya. Ada jenis mesin cerdas dan non cerdas. Nanti kalian tempel di kertas plano yang Bapak bagikan. Kemudian kalian disuruh memberikan alasan atau pendapat mengenai gambar-gambar yang kalian tempel sesuai dengan jenisnya. Nanti kita akan melakukan presentasi bersama di depan kelas secara bergiliran. Kenapa ini dikatakan dengan mesin cerdas? Tuliskan alasannya atau ungkapkan alasannya kepada teman-teman yang lain. Oh, ini mesin cerdas. Apa alasannya ini termasuk dalam mesin cerdas atau non cerdas? Oke, siap? Siap. Sebelum kita lanjut dalam kerja kelompok, kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Oke, coba kita berdiri semua. Berdiri. Oke. Thank you.
Oke, baik, kita lanjutkan ke tugas kelompok kita. Jangan dikerjakan dulu, didengar dulu nanti penjelasan Bapak ya. Dah, semua coba dengar dulu, coba kita dulu ke depan. Halo. Ini kertas plano ini dibagi dua. Ini dibagi dua nanti. Yang separuh ditulis mesin cerdas. Di sini mesin non cerdas. Tulis nama kelompok, nama anggota kelompok. Kemudian yang mana dikatakan mesin cerdas dan halo, coba dengar dulu.
yang mana dikatakan dengan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, apa? Gak usah. Ini dibagi saja seperti ini. Ya, ini kan sudah ada dua bagian ya. Satu bagian sebelah ini ditulis mesin cerdas dan satu bagian lagi ditulis mesin non cerdas. Bisa mengerti? Bisa. Boleh langsung dikerjakan. Nggak usah dipotong. Atau begini juga boleh. Bagaimana kalian mudah mengerjakannya? Ya. Ditempel secantik mungkin. Hah?
menempelkan hasil kerjanya di depan, kemudian akan mempresentasikannya. Oke, siap? Nah, baik. Siapa yang pertama ingin tampil? Kelompok mana yang ingin tampil pertama? Ini ya. Kelompok 4 ya. Udah. Kelompok ini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok dia. Anggota kelompok Farid, Ahmad, Rizki, Azizul, Ahmad. Okey. Mesin cerdas Android. Karena dia bisa berfikir sendiri tanpa bantuan orang lain. Mesin cerdas Android, YouTube, robot, vacuum cleaner, penerjemahan, ChatGPT, Gemini, Spotify, Google Mix, Google Maps, dan laptop. Apa ini digunakan dalam bekerja? Karena berpikir sendiri tanpa bantuan orang lain. Mesin non cerdas Sapu, TV, blender, mencuci, komod, dan kalkulator. Apa ini dikatakan dalam mesin non cerdas? Karena dia perlu bantuan orang lain. Ya. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Oke. Berarti ini ada mesin cerdas dan non cerdas. Berarti kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi ingin menampilkan hasil kerjanya? Oke, kelompok 4 silakan. Udah 3 orang terus, 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok umum. Oke. Non cerdas Sapu,
kalkulator, TV, mesin cuci, blender, kosmos. Udah, apa lagi? Jelaskan. Udah. Cerdas. Vakum minat, Google Maps, HP, Google YouTube, Google Mix, Spotify, Gemini dan Chat GPT. Lanjut kelompok kami. Bagaimana kelompok lain ingin ditanggapi? Baik. Baik, inilah hasil kerja kelompok kami. Oke. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, silakan duduk. Baik, selanjutnya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 hasil kerjanya ditempel di depan saja. Belum? Pertanyaan belum? Udah? Udah? Baik, berarti kita sudah menempelkan semua hasil kerja kita dan ada kelompok yang sudah mempresentasikan. Baik, berarti hari ini kita sudah memahami semua tentang mesin cerdas dan mesin cerdas. Baik, untuk kelompok 1 dan 2 boleh duduk. Coba kita lihat video pembelajaran tentang mesin cerdas dan Cerdas. Anak, jumpa lagi dengan Bu Siti. Kali ini kita akan belajar mesin cerdas dan mesin non cerdas. Perhatikan video berikut ini. Video pertama, ada seorang ibu yang sedang membersihkan rumah menggunakan vakum cleaner. Anak-anak pernah melihat vakum cleaner? Video kedua, ada yang namanya robot vakum. Lihatlah robot vakum ini bisa membersihkan lantai dengan otomatis tanpa digerakkan oleh manusia. Hebat kan? Vakum cleaner tidak bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Hingga bahkan tidak bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Maka anak-anak vakum cleaner ini disebut sebagai mesin non cerdas. Anak-anak tahu tidak apa itu mesin non cerdas? Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, atau membuat keputusan. Sedangkan robot vakum bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Bahkan ia bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Robot vakum dikategorikan sebagai mesin cerdas. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar dari pengalaman, lalu menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa harus selalu diatur oleh manusia. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk pertama, belajar dari pengalaman,
tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Dan yang terakhir, dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, mari kita bandingkan mesin cerdas dan mesin non cerdas dari aspek cara kerja. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kemudian dari aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Kemudian dari aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Nah, mari kita kategorikan benda-benda berikut ini. Pertama, kipas angin. Anak-anak pernah kan memakai kipas angin? Nah, kipas angin ini hanya bisa menyala ketika menekan tombol atau mengatur kecepatannya. Kemudian, kipas angin tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Saat ruangan panas atau dingin, kipas angin tetap berputar sesuai kecepatan yang kita pilih. Selain itu, kipas angin tidak bisa membuat keputusan sendiri karena kipas angin hanya mengikuti tombol yang ditekan oleh pengguna. Maka kipas angin merupakan mesin non cerdas. Beda halnya dengan Google Maps. Anak-anak sering kan menggunakan Google Maps? Google Maps dapat mengenali rute yang sering digunakan penggunanya dan menyarankan jalan tersebut di waktu yang sama. Google Maps belajar dari pengalaman. Jika ada kemacetan atau kecelakaan di jalan, Google Maps langsung menampilkan jalur alternatif yang lebih cepat. Google Maps dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang terakhir, Google Maps menggunakan data lalu lintas secara real time untuk menentukan estimasi waktu tempuh dan pilihan rute terbaik. Google Maps dapat membuat keputusan berdasarkan data. Oleh karena itu, Google Maps disebut dengan mesin cerdas. Sudah paham belum perbedaan dari mesin cerdas dan mesin non cerdas? Mari kita kategorikan bersama mesin-mesin di bawah ini. Pertama ada kipas angin. Kipas angin merupakan mesin non cerdas. Yang kedua ada vacuum cleaner. Vacuum cleaner merupakan mesin non cerdas. Yang ketiga ada Google Maps. Google Maps merupakan mesin cerdas. Keempat ada kalkulator. Kalkulator ini merupakan mesin non cerdas. Kelima ada ChatGPT. ChatGPT merupakan mesin cerdas. Keenam ada Blender. Blender merupakan mesin non cerdas. Dan terakhir ada robot vakum. Robot vakum merupakan mesin cerdas. Anak-anak sudah paham kan? Terima kasih. Oke, baik. Setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, apa yang kalian temukan dalam video yang sudah kita lihat bersama tadi? Ya, mesin cerdas dan apa-apa yang ada di video pembelajaran tadi tentang mesin cerdas dan non cerdas? Ada apa? Ya, apalagi? Ya, apalagi? Semua, ayo, apalagi? Apalagi? Sedangkan itu apa? Mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas ada Google Maps, apalagi? ChatGPT, robot vacuum cleaner, apalagi?
mesin cerdas. Coba kita lihat. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan diskusi kelompok. Sekarang Bapak ingin memperkuat materi kita pada hari ini. Apa itu mesin? Mesin adalah alat buatan manusia yang bekerja menggunakan tenaga untuk membantu manusia melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian tadi kita sudah mengerjakan di LKPD ada mesin cerdas dan non cerdas. Apa itu mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang berpikir, belajar dan mengambil keputusan sendiri. Berdasarkan data atau pengalaman sebelumnya. Jadi mesin cerdas dibuat menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan, artificial intelligence. Contohnya apa contohnya? Misalnya tadi ada Google asisten, ada robot vacuum cleaner, robot pembersih lantai, kemudian ada aplikasi kamera pengenal wajah. Misalnya kita waktu membuka Android ada pengunci awal Android, kita menggunakan aplikasi kamera untuk membuka kunci Android kita. Kemudian ada chatbot pelayanan pelanggan. Ada yang tahu ini apa? Chatbot pelayanan pelanggan, misalnya kita ingin memesan barang online, kita mau berbelanja. Biasa kita menggunakan apa? Shopee, apa lagi? Tokopedia. Itu dinamakan dengan chatbot pelayanan pelanggan. Oke. Kita lanjut. Ada mesin non cerdas. Mesin non cerdas yaitu adalah mesin yang tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan sendiri. Mesin ini hanya bekerja sesuai dengan perintah atau aturan yang dibuat oleh manusia. Seperti pada LKPD yang telah kita kerjakan tadi, ada mesin non cerdas. Apa-apa tadi di lembar kerja kita kelompok mesin non cerdas ada? Sepeda. Ya, ada sepeda, ada jam dinding, ada apa lagi? Kipas angin, pompa air dan ada beberapa benda lainnya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Di manakah perbedaannya? Yang pertama, mesin cerdas dia bisa belajar berpikir menggunakan teknologi AI tanpa diperintah. Tidak usah kita menyuruh mesin itu untuk melakukan pekerjaan. Dia bisa mengerjakan sendiri. Seperti robot, apa tadi robot? Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Dia bisa membersihkan sendiri. Debu yang ada di lantai bisa dia bersihkan sendiri tanpa kita harus membantu dia. Kemudian mesin non cerdas dia tidak bisa belajar, hanya sesuai perintah. Dan dia tidak menggunakan teknologi AI. Dia harus diperintahkan. Misalnya kita mau mendayung sepeda, tanpa kita dayung sepeda itu tidak bisa berjalan. Oke. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Sudah. Oke. Selanjutnya Bapak ingin menguji kalian secara individu, secara mandiri. Kita akan mengerjakan soal evaluasi tentang mesin cerdas dan non cerdas. Ya, semuanya diambil pulpennya atau penanya. Kita ini dikerjakan masing-masing. Jangan dikerjakan kelompok karena ini tugas individu kita, tugas mandiri. Tulis nama, ya. Tulis nama jangan lupa. Baca baik-baik soalnya.
layar screen kita. Coba kita lihat semua soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan tadi. Kita pecahkan sama-sama, kita bahas sama-sama lagi. Jadi tadi soalnya yang pertama, mesin cerdas adalah mesin yang dapat titik-titik. Mana jawabannya yang benar? Berpikir dan Iya, jawabannya B. Berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, mesin cerdas itu dapat berpikir dan belajar dia seperti manusia. Kemudian yang kedua ada soalnya, contoh mesin cerdas yang sering kita temui adalah titik-titik. Apa yang sering kalian temui? Robot, vakum, cleaner. Kemudian yang ketiga ada Siri, Google, Asistan, dan Alexa, termasuk jenis mesin cerdas. Karena titik-titik. Kenapa ini dikatakan dengan mesin cerdas? Kenapa? Yang A bisa mendengarkan dan merespon suara manusia. B hanya bisa menjawab pertanyaan tertentu. D tidak bisa digunakan tanpa jaringan. D tidak memiliki memori. Kenapa? Karena dia bisa mendengarkan dan merespon suara manusia. Coba kalian buka Android kalian, kemudian coba buka di Google Assistant, kemudian kalian berbicara apa yang mau kalian tanyakan atau apa yang mau kalian inginkan. Dia akan merespon sendiri atau membaca sendiri apa yang ingin kita mau, ya. Kemudian nomor 4, mesin non cerdas bekerja berdasarkan titik-titik. A. Perintah langsung dari manusia. B. Pikiran sendiri. C. Kemampuan menganalisis data. D. Jaringan internet. A. Perintah langsung dari manusia. Berarti mesin non cerdas itu harus dia baru bisa bekerja saat kita perintah langsung dari kita. Harus kita yang jalankan dia, baru dia bisa bekerja. Nomor 5, manakah dari berikut ini yang termasuk mesin non cerdas? Mana? A. Mobil listrik. A. Mobil listrik. Apa itu? A. Mobil listrik otonom. B. Mesin tik. C. Smartphone dengan asisten suara. D. Robot pengantar makanan. Apa? A. Mobil listrik otonom. Dia merupakan mesin non cerdas. Ya. Manakah yang berikut ini yang termasuk mesin non cerdas? Mana? mesin T. Iya, mesin T, karena dia bisa beroperasi ketika kita yang membantu dia, kita yang mengerjakannya. Oke, kita lanjut nomor 6. Mesin cerdas dapat membantu manusia karena A. membutuhkan banyak waktu untuk bekerja. B. bisa bekerja otomatis dan efisien. C. tidak bisa digunakan kembali. D. tidak bisa belajar dari pengalaman. Bisa bekerja otomatis dan efisien. Nomor 7. Ciri utama dari mesin non cerdas adalah apa jawabannya? A. dapat menyesuaikan diri dengan kondisi baru. B. hanya bekerja sesuai perintah manusia. C. menggunakan sensor dan data untuk berpikir. D. coba perhatikan, D. memiliki kemampuan belajar. Jadi nomor 7 yang ditanya sama kita yaitu ciri utama dari mesin non cerdas.
Itu apa? Apa? B. Dia hanya bekerja sesuai dengan perintah manusia. Coba kita lanjut nomor 8. Kecerdasan buatan atau disebut dengan artificial intelligence digunakan agar mesin dapat titik-titik. A. Mati sendiri. B. Menyimpan data saja. C. Berpikir, belajar dan mengambil keputusan. D. Menjadi lebih berat dan rumit. Jawabannya kecerdasan buatan atau disebut dengan AI digunakan agar mesin dapat apa? Nomor 8. Berpikir, belajar dan mengambil keputusan. Benar sekali. Nomor 9. Perbedaan utama mesin cerdas dan non cerdas terletak pada titik-titik. A. Bentuk luar. B. Warna. C. Kemampuan berpikir dan belajar. D. Ukuran mesin. C. Kemampuan berpikir dari belajar. Kalau mesin cerdas dia mempunyai kemampuan berpikir dan belajar. Sedangkan mesin non cerdas dia tidak memiliki kemampuan berpikir dan belajar. Dia hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita bantu atau harus ada bantuan kita manusia. Oke, nomor terakhir. Berikut ini contoh penggunaan mesin cerdas di kehidupan sehari-hari adalah A. Mengetik suara dengan mesin tik. B. Menyapu lantai dengan sapu biasa. C. Menggunakan robot vakum untuk membersihkan lantai. D. Mencetak dokumen dengan printer manual. Mana yang benar? C. Menggunakan robot vakum untuk membersihkan lantai. Itu adalah mesin cerdas yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa kita gunakan? Untuk memudahkan kita melakukan pekerjaan. Sudah bisa dipahami semua? Sudah? Baik, berarti pembelajaran kita pada materi mesin cerdas dan non cerdas hari ini sudah selesai. Jadi yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu apa? Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, mesin cerdas dia dapat berpikir dan belajar layaknya manusia. Ya, itu mesin cerdas dia dapat berpikir layaknya kita berpikir. Oke, kemudian contohnya apa? Seperti komputer, apa lagi? Komputer apa? Komputer dengan kecerdasan buatan atau disebut dengan AI. Kemudian ada robot pintar, apa lagi? Ada asisten virtual. Kemudian kemudian mesin ini bisa mengambil keputusan berdasarkan data dan pengalaman. Contohnya lagi apa? Ada ChatGPT. Kemudian ada apa? Apa lagi? Mesin cerdas? Ya. Ya, YouTube. Apa lagi? Shopee. Kemudian sedangkan untuk mesin non cerdas dia hanya bekerja sesuai dengan arahan kita atau perintah manusia. Contohnya apa? Ada kipas angin, apa lagi? Sepeda. Yang biasa dalam kehidupan sehari-hari apa? Ada blender, apa lagi? Apa? Ya, mesin cuci manual. Oke, baik, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai.
sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, yaitu coding pada materi mesin cerdas dan non cerdas, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Baik, sama-sama kita berdoa. Untuk ketua kelas memimpin doa di depan. Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Cukup di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.